Bapa yang baik, Engkaulah Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Untuk itu
mengikuti ibadah yang kami lakukan di sore hari ini di tempat ini Bapa. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami beralaskan isu hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus oleh kekuatan Roh Kudus yang akan menyertai ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Haleluya. Amin. Mantap berdiri. Yang kesepujan kita umat tenang. Kita umat tenang. Yang dipilih oleh Allah.
Biar saksi gitu. Ya, silakan. Oh, sabina kita deh. Oke, saksi yang kemudian di mana walaupun banyak bukan yang kita hadapi, dialah harapan berdoa dijawab oleh Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun menjadi yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun menjadi yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus berharap lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dan menjadi bahasa saya dan saudara-saudara, waktu Tuhan menjawab, Tuhan berikan doa kita. Dan kemudian kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan. Dan untuk persembahan, nenek bawa persembahan doa. Kiranya Tuhan sebelum kami berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kami terima kasih Tuhan, kiranya ibadah ini dari awal hingga akhirnya disertai dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dengan aku berkati, aku berkati. Berganti malam aku diberkati, aku diberkati sepanjang
naikkanlah seperti wanita. Seperti wanita. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, Amin. menangis di bawah kakimu, Amin. demi pikiran hidupku mengasihimu. Yesus engkau baik bagi Kami dengan sungguh-sungguh seperti wanita. seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu Sampai dapat mahkota. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami seperti wanita mengurapi kakimu, karena kami banyak dosa, banyak kekurangan. Ketika kami datang di kakimu, mengurapimu, kami berjanji sampai pada menutup mata kami tetap setia melayani Tuhan sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, firman-Mu Engkau nyatakan bagi kami dan perdengarkan kepada kami, dan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan kepada kami mampu melakukan apa kesukaan Tuhan dalam hidup kami. Dengan pemberitaan firman ini Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
ayat 7 sampai ayat 12. Kita membacanya bersama-sama. Markus 3 ayat 7 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Demikian teman-teman. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea. Ayat 8 terus bersama-sama. Dari Yerusalem, dari Yudea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan semua perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai mengikutinya, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana orang jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Puji Tuhan, kita mengikut Yesus, tentu kita mau yang spektakuler, mau yang lebih-lebih dari dunia ini kita dapat. Bukan hanya napas yang kita perlukan, ada juga orang bernapas tapi pikirannya susah. Ini mau kita hilangkan. Ada juga orang bernapas tapi ini susah. Ada juga orang bernapas nggak tahu yang ini. Ini juga orang susah. Ada juga orang bernapas ya, tapi pikirannya susah. Nggak pernah tenang. Duduk 5 menit bergerak ke sana kemari nggak jelas. Nah, ini bagi pengikut Kristus kita mau. Kita mau menjadi pengikut Kristus yang hebat. Amin. Kita mau menjadi pengikut Kristus yang dipertanyakan orang. Loh, dia itu sebenarnya ilmunya apa sih? Kok bisa ya? Tidak pernah mengeluh, tidak pernah capek, selalu kelihatan banyak uang, padahal sebetulnya nggak banyak uang, tapi kelihatan banyak uang. Tidak pernah bisa diukur. Mari kita, ini pengikut, ini yang kita mau dalam hidup kita, dan ini didapat dari Tuhan Yesus. Bisa kita bekerja, firman Tuhan mengatakan kerja keras oke. Kerja harus orang Torah. Tetapi semua dari kerja keras itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Ada orang sama-sama kerja, sama-sama matahari terbit baru pergi kerja, terus begitu aktivitasnya. Tapi ada orang yang seperti biasa-biasa saja, bangun jam 10 karena tidur agak larut, kerja santai, tapi dia kelihatannya wah seperti berkati, begitu bahasa sehari-hari yang kita dengar ya. Nah, apakah kita berani menyaksikan kerja keras oke, tapi semuanya adalah berkat Tuhan? Amin. Kita harus kerja keras, nggak boleh malas-malas. Ya, kita dikasih waktu 6 hari bekerja, oke bekerja 6 hari. Dalam pelayanan juga kita tidak terpengaruh dengan pekerjaan kita sehingga pelayanan berhenti. Apakah berhenti pelayanan kalau kita bekerja? Tidak kan? Karena pelayanan itu sering kita kerjakan di malam hari. Di malam hari dan siang-siang kita bekerja, dan masalah nggak terganggu. Nah, ini sudah terlihat kita itu orang yang hebat, orang yang sangat menghormati, dan di mana-mana kita ada, di situ ada tawa ceria. Jangan sampai kedatangan kita membuat pecah belah orang. Jangan sampai kehadiran kita membuat orang marah-marah. Jangan sampai kehadiran kita menjadi gosip. Karena kita hadir. Kenapa kita nggak digosipin? Karena kita seolah-olah terlalu cuek kepada tetangga. Jangan bangga kalau saudara mengatakan saya ini orangnya cuek. Itu bukan orang Kristen.
kemana-mana kami bawa anak. Anaknya sekarang hebat semua. Amin. Nggak ada yang jadi ekor, jadi kepala semua. Hebat. Kiki itu hebat di rumah Siloam, ya nggak? Di mana dia hebat? Setiap bulan dia kasih ke nenek 800.000. Itu binaan dari orang Bandung. Dewi itu hebat. Dewi itu orang susah. Dewi anaknya Punci Colani. Dia SMA, kerja, kuliah, dapat jabatan yang bagus di kantor. Hebat ya. Secara ekonomi kita mau begitu. Dia itu nggak pernah diajak oleh gereja lain, hanya diajak oleh gereja lain. Oh saya mulut, tulus, liris, Nina, Masmur. Saya kasih tahu semua. Tapi orang yang main-main, loncat sana, loncat sini, loncat sana. Apa yang saya lihat dari mereka? Tidak ada. Orang masih pada itu. Jadi Tuhan Yesus itu nggak mau menipu, nggak mau bohong, dan nggak mau berhalu. Kalau kita ikut Yesus itu tidak ada halusinasi. Nyata kok, fakta. Tertulis di sini. Dia itu saking banyaknya terheran-heran melihatnya sampai dia katakan, ayo kita pergi, terlalu sempit orang ini, terlalu banyak orang ikut, ya kan? Banyaklah orang dari Idumea, Yerusalem, Yudea, Yordan, Tiro, Sidon datang kepadanya. Untuk apa? Untuk menerima berkat. Dulu zaman Yesus ini yang paling susah diatasi orang sakit. Dulu lumpuh lah, kusta lah, TBC lah. Yang paling susah diatasi sakit. Karena belum ada dokter, belum ada medis. Makanya di sini perlu menampakkan kuasa mujizat. Kalau sekarang udah ada dokter, udah ada operasi. Kalau beranak susah, sesar. Kalau mata katarak, operasi. Sekarang banyak penyakit udah gampang diobati. Dulu TBC paling ditakutin. Kalau dikatakan TBC kita nggak mau makan di rumah. Sekarang kan kenapa mengobati TBC? Minum aja susu kain setiap hari 2. Bersih paru-paru. Ke dokter 6 bulan atau 8 bulan sehat bersih paru-paru. Dulu paling ditakutin. Kusta. Zaman ini yang paling ditakutin kusta. Kemudian lumpuh. Kusta itu zaman dulu itu sama dengan diabetes sekarang. Diabetes yang bahasa Inggris. Jadi suka amputasi karena meleleh. Kemarin saudara laporan saya yang mulai. Nah, cancel lah ya teman-teman kita. Karena aku bawa tidaknya itu berobat hari cuci darah 6 bulan. Nah sekarang udah bahasa katanya dagingnya panas yang mahal, berarti harus diamputasi. Jadi harus terlalu ambil obat malalanya itu. Terus kasih tahu, ada dulu orang tua ngasih tahu saya obatnya itu ditarik sama gula, tapi dia nggak percaya. Dia percaya dokter. Dia itu juga jelas tahu. Ya jalan ini yang paling susah diatasi saat orang sakit. Jadi zaman sekarang ngapain kita tentukan orang sakit kepada pendeta? Kemudian kita katakan penyembuhan nilai dan hasil. Ngapain orang ada dokter kok? Kita berdoa untuk dokter ilmu pengetahuan supaya para dokter dan para ilmuwan ini tidak melenceng, supaya ilmunya itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu doa yang kita, harapan kita. Apa ulah mereka? Bisa sih kuasa kesembuhan sampai sekarang. Iya dan amin. Enggak, pendeta kan bisa obati medis. Pendeta itu adalah sebagai apa dia? Rohaniawan, supaya dia jangan melulu di jasmani. Itu pendeta, bukannya sebagai medis, bukan. Sakit kan medis. Jadi jangan keliru ya jemaat Tuhan. Harus menjadi jemaat yang cerdas.
kuat. Kalau jurusan pendeta itu ya iman. Nah di sini Tuhan Yesus dikejar-kejar. Dikatakan di sini Dia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Pernah nggak lihat orang-orang Kalimantan ini yang membuat nari-nari budidaya? Kalau dia datang desak-desakan nggak orang untuk minta obat, ya diobatin gitu, ya mirip-mirip seperti itu, tapi kuasa yang bukan lah. Sekarang dia udah jual minyak, tidak lagi dia pergi ke sana kemari untuk mengambil, udah jual minyak. Dari orang juga masih tetap percaya dan memang terbukti sih. Kalau kita orang Kristen kita tahu itu obat pakai ilmu lain nggak usah, karena ada dokter. Pergilah ke dokter. Kalau kira-kira lancar, dia dulu. Ada ini. Kira-kira ya orang gila itu ya muncul, kayak ada tetangga kita misalnya orang gila, itu kenapa dia gila? Dia pemakai misalnya. Kalau orang pemakai narkoba itu kan sering halusinasi ya. Kita tanya, ini pernah pakai nggak? Oh dia pernah pakai. Bawa ke rehabilitasi. Nanti misalnya tuh dibuatin dengan cara dokter. Kita berdoa supaya dokter itu juga mengobatinya atas dasar takut kepada Tuhan. Itu tugas kita sebagai anak Tuhan. Nah di sini Yesus datang ke Yudea dan dia dikejar-kejar karena banyak orang butuh untuk disembuhkan. Sebab dia menyembuhkan banyak orang. Ada yang sakit di sini? Ada yang sakit? Tidak ada kan? Puji Tuhan ada yang sakit. Saya juga ada sakit. Semua kita sehat. Walaupun selama 3 hari ini kita menghadapi makanan. Tapi jangan mencobai itu Tuhan Allahmu. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Kalau sudah tahu itu pantangan, jangan dimakan. Jangan mencobai Tuhan. Ya jangan mencobai Tuhan. Saya orang Kristen. Nanti apa yang saya makan saya dijaga Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus juga boleh. Kalau sendiri yang salah, pasangan sendiri pasti itu jawabannya. Tapi kalau kita mau sembuh, ya zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Ya kita dokter, tapi jangan hanya dokter, kita berdoa. Seperti saya dipanggil, saya pernah cerita tengah malam jam 2 saya masih di rumah sakit Cito. Bisa aja dokter mengobati dia. Kenapa nggak bisa? Karena dia udah di rumah sakit kan, tapi udah lama itunya. Udah selesai. Ya, udah. Pokoknya ada harapan lagi. Datang lagi di tahun baptis kritis kalau bahasa Indonesia, baptis anak ya. Kalau bahasa mata terpidana dibuang. Kalau bahasa Indonesia apa namanya? Tersipu-sipu. Malu itu mau Tersipu-sipu kan sini. Gini. Itu tersipu-sipu. Saya sangat mencintai Tuhan. Si datang. Saya nggak lupa bawa perlengkapan semuanya, bawa jubah, bawa semua lengkapan saya bawa. Karena ditawarin pendetanya dari Roma, dia tidak mau. Saya mau pendeta dari Roma dulu. Saya mau dari pendeta dari Roma dulu, tolong saya. Datang. Saya punya Lexus. Jangan dikira saya pendeta yang cari duit. Saya sengaja pakai Lexus. Biar nanti saya turun dari mobil mewah. Biar saya jangan dikira orang susah. Kalau saya datang naik motor aja supaya dapat amplop ini. Sekarang kan udah jelek image-nya pendeta yang sering dapat amplop. Iya. Datang bawa Lexus dan saya pakai supir pribadi.
rumah sakit. Karena ada video, karena bisa video. Semua lihatin, karena pakai jubah, bawa air, ya kita mau seperti sakral, air, bola. Saya kasih kepada Mama Nopi nggak berani karena itu orang KKB sini, orang KKB nggak boleh dengan gituan. Jadinya saya yang megang, saya benci. Tuhan tahu, sembuh, amin, sembuh. Saudara, setelah Tuhan bekerja, dia sudah pokoknya udah ada hak. Tangannya diangkat, boleh diangkat tangannya. Dia kan didorong, keluarin lalu didorongnya, nangis. Kemarin aku di WA waktu pernikahan di sini, Inang saya mau bicara, anakku udah sehat. Cuma ajak gereja aja, itu Tuhan Yesus. Tapi aku pernah kembali, selalu kan saya nanti saya kalau kembali, tidak saya kembali. Iya, tadi juga Andi, kenapa dia datang? Kenapa Andi datang ke gereja tadi? Karena dia dapat petunjuk. Anaknya cuma di rumah sakit, udah biru, warnanya seperti ini. Tuhan menyembuhkan, kuasa kesembuhan melalui rumah sakit, sembuh. Kemarin masuk lagi, saya nggak ada lagi, cukup sekali. Yesus saja mau menghindar, ini kan menghindar dia. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya, jangan sampai dibuat lelah, jangan sampai dibuat sengsara gitu ya, dihimpit sana, dihimpit sini. Ya kalau saya kemarin telepon, ini sakit lagi, si Paulus lupa saya namanya. Ya, saya doakan. Tadi bisikannya, udah sembuh. Nggak selalu harus 5 datang atau 4. Saya bilang nggak selalu. Yang pasti kita tetap doakan supaya sehat terus dan menjadi besar, bertumbuh layaknya sebagai prosedur manusia. Gitu. Jadi kalau dikatakan bawa ke dokter saja kalau orang Kristen, salah juga. Kalau hanya ke dokter saja, memang itu dokter Tuhan. Dokter kan terbatas juga. Dokter juga menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara coba kalau rumah sakit, saudara mau dioperasi, pasti dikatakan berhenti. Ibu agama Kristen, silakan berdoa. Gitu kalau dokter, berdoa dulu baru masuk ruang operasi. Kita yang agama apa? Islam. Ya, banyak itu ya. Sholat disuruh bangun. Begitu saudara. Jadi kenapa kita tidak bangga memiliki Yesus? 6 hari kita dikasih waktu bekerja. 1 hari Yesus butuh untuk dieluk-elukan, untuk dihormati, ditinggikan, tetapi kita tidak mau. Oke, kerja keras, tetapi kata Tuhan, berkatnya yang besar bagi saya dan saudara. Yang 11, bila mana roh jahat melihat dia, mereka jatuh bersyukur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Nah, ini kemarin ini ada orang pendeta ya, dia kalau menyembuhkan orang sakit, masa berargumen? Kan nggak boleh kita berargumen dengan setan. Adam aja pernah berbicara-bicara dengan saksi, Hawa aja pernah berbicara-bicara dengan setan, langsung terseret kan? Terseret ke dosa. Nggak boleh, misalnya kesurupan. Siapa tahu? Dari mana tahu? Siapa nenek
jangan sampai lengah. Karena jarak antara Tuhan dengan hantu sangat dekat. Sangat dekat. Jadi kita harus tetap terjaga. Tetapi dia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kenapa? Ini bahasa Yesus. Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Karena dia tahu orang datang kadang-kadang kepada Yesus ini semua kepentingan. Itu maksud Tuhan. Nanti banyak-banyak orang datang bukan mau memuji, bukan mau menyembah, tapi ada kepentingan. Kepentingan apa? Untuk kesembuhan misalnya, untuk loker misalnya. Ada orang mau ke gereja karena dia nganggur. Saya nanti ketemu dulu dengan pendeta itu, kalau tidak ada ini. Ada gitu. Nah, ada juga banyak kepentingan. Makanya dia bilang gak usah dikasih tahu. Gak usah dikasih tahu aku gimana. Andaikan manusia itu tahu ada hati untuk menyembah dan memuji memuliakan dia, pasti Yesus yang panggil mereka. Pasti nggak panggil mereka. Tapi dia tahu. Ini Bapak dikatakan sebenarnya perutnya Tuhan. Perut itu Tuhan. Yesus. Jadi banyak orang Kristen yang selalu seperti ini. Kita harus berjaga-jaga dan harus punya hikmat. Seperti Yesus mengajar kita. Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu kepada semua orang, pada mereka-mereka ini, bahwasanya di sini terjadi mujizat besar-besar. Jadi kalau di gereja kita tidak pernah melakukan suatu pelayanan promo, yaitu kesembuhan, ya kalau gereja kita mau menyembuhkan orang, nanti sabar, dokter Tarigan akan mengirimkan dokter Rawabadu untuk memeriksa orang Rawabadu. Ya kan? Kenapa dia datang? Ya nanti kalau mau periksa kesehatan, MCU, nanti Pak Tarigan akan mengirimkan dokter Rawabadu. Tidak lama lagi. Jadi tidak perlu kita seperti ya mereka mungkin punya karunia untuk kesembuhan, ya mereka yang memiliki itu. Kalau Rawabadu nggak memiliki itu. Memiliki, tetapi bukan untuk didemonstrasikan. Bukan untuk didemonstrasikan seperti kita lihat datang dari itu bawa tanggung, sibuk aja datang lagi ke sana terus lalu dia datang semua bisa aja, tapi jangan sampai segitu amat. Ya bagi kita ya beda-beda penerapan. Kalau penerapan kita di Rawabadu, ya kalau untuk medis, oke kita panggil aja dokter, lalu diperiksa kesehatannya, nanti akan dilaksanakan oleh ketua sendiri kita. Gak lama lagi boleh nanti kita panggil semua orang Rawabadu untuk berobat. Begitu kata dokter Tarigan, dokter Tarigan, kita akan didatangi oleh dokter spesialis untuk memeriksa kesehatan. Itu. Nah, dan dengan demikian juga bisa jadi berpondok-pondok, tapi bisa jadi enggak. Kadang-kadang ngapain aku sehat kalau sembako belum mau. Kalau ada sembakonya bisa, tapi enggak ada orang yang memeriksa. Tapi kalau hanya dokter saja, cek periksa, bisa sepi enggak ada orang mau. Tapi kalau dibuat sembako, Indomie 3, minyak goreng seperempat, apalagi beras hitam, pasti orang mau. Tapi kalau udah dibawa dikatakan lagi seperti menghina ini gereja Presbyterian. Masa Indomie 5, minyak goreng seperempat, lalu beras liter, apalagi telur 3 biji, apalagi untuk 3, kalau 2, mantap. Kita kadang-kadang tidak kuat ya. Ya itulah, kita harus ada hikmat. Nanti mungkin saya akan mengatakan kepada dokter Tarigan, pendeta kita, Pak, jalannya membuat rumah sakit, kita cari aja dana untuk menyediakan sembako juga. Kalau hanya dokter untuk obat, percaya lah, pasti ya kalau kita di sini bahkan kusuk nggak ada yang datang. Dulu kita di sini bisa sampai kusuknya ada orang datang.
sana. Ayo kan gereja itu kan mencari jiwa, kan? Iya begitu ya. Nah, itu apa jiwa-jiwa itu? Ada firman Tuhan. Kalau orang mau mendengar, yang mendengarkan. Kalau orang mau mengabaikan, abaikan. Biarkanlah, gitu kan? Sampai Tuhan menyelamatkan Yehezkiel kan, diselamatkan dia, dibawa ke satu kamar, lalu dikunci mulutnya, dibelenggu. Jadi dia nggak perlu lagi mengajar, orang pemberontak ini yang selalu mengejek, menghina dan lain sebagainya. Jadi biar juga kita di sini orang Bapak Ibu semua, kenapa yang kita laksanakan? Seperti perempuan yang ke rumah hakim itu kan, hakim itu kan juga, dan orang Bapak Ibu juga yang kata gitu, masa bodoh. Yang penting kami tetap melayani di Pondok Kelapa. Sekali terbuka, akan terbuka terus, dan Tuhan yang memberi kemauan Tuhan di tempat ini, ya kan? Tapi kalau kita nggak mau, nggak semangat, ya ukuran kita nanti bagaimana? Jadi syukur Bu Miske tadi dengan keterbatasannya, kenapa terbatas? Karena musik dengan tangan kurang sinkron. Gak apa-apa. Kita semua kan nggak tahu menentukannya. Karena udah masuk kita bisa keluar. Kita udah keluar, musik udah masuk. Jadi gak pas. Seperti kita masukkan benang ke lubang. Ya, saya kira udah masuk kemana? Karena kasih kan, dia kan masukkan benang ke lubang jarum. Kita masukkan karena nggak pas, terus benang dari sini. Iya, tetap aja semangat. Jadi hari Minggu kita tetap belajar. Syukur ada kebersamaan alamiah di tempat ini untuk seperti Ibu Miske, ya kan? Wah, hari Minggu diganti Ibu Miske yang sinar, mungkin banyak. Semua yang muda, puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yesus Kristus yang kami muliakan. Kami mau Tuhan supaya kami datang kepada Tuhan bukan hanya kepentingan, tetapi sesungguhnya kami memuliakan Tuhan. Sebab jika kami ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kami, maka kami minta apa saja Tuhan memberikan. Terima kasih Bapak, kesukaan makanan kami dan Roh Kudus memimpin kami untuk melakukan yang terbaik dari kesukaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita udah persembahan, tinggal dua sapaan ya. Kita bangkit berdiri, sudah tiba di penghujung ibadah. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai.
Yesus yang kami sembah. Yesus yang peduli, Yesus yang merawat kami, bahkan yang peduli dengan segala kekurangan-kekurangan kami. Tuhan, kami terus berdoa kepada-Mu supaya kami, Tuhan, terhindar dari pencobaan, bahkan kami terhindar dari celaka atau roh setan berjahat yang mengganggu kami, bahkan kami mampu untuk mengendalikan diri kami. Tuhan, di mana kami berada, di situ selalu ada godaan-godaan setan yang membuat kami, Tuhan, sering tidak melihat kekuatan nyata dalam hidup kami. Namun Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau sanggup melakukan apa saja bagi anak-anak-Mu yang terbaik untuk kehidupannya. Tuhan, Engkau datang di tengah-tengah masyarakat yang begitu plural. Ketika Engkau ada di bumi ini, Bapa, dan banyak orang minta tolong untuk disembuhkan. Semuanya Engkau lakukan, Tuhan, demi kebaikan-kebaikan manusia ya Tuhan. Sampai saat ini, Bapa, kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau terus memberikan kebaikan-kebaikan bagi kami. Engkau terus memberikan sukacita dan sejahtera bagi kami. Terima kasih, Bapa. Roh-Mu yang kudus jangan cabut dari kami. Roh Kudus-Mu jangan cabut dari kami. Tetapi tetaplah Roh-Mu yang kudus terus ada bagi kami, supaya kami tetap semangat dan berani menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan Yesus Kristus sepanjang hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan, kiranya Engkau terus yang memprotek mereka dari segala kejahatan-kejahatan di dunia ini, bahkan masa depannya Engkau jamin. Bahkan yang mau menikah, Engkau cukupkan kebutuhan. Bahkan yang belum mendapat jodoh, Engkau memberikan jodoh pasangan yang dari Tuhan. Yang mau ujian juga hari Senin besok, Tuhan, Engkau membuat anak-anak kami juga luar biasa, dan Tuhan yang menuntut, dan mereka juga lulus mendapatkan sekolah yang lebih baik. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga sekolah minggu Rawa Bandung, Tuhan, yang saat ini Tuhan belum terkoordinir, bahkan terbawa arus, Tuhan, dengan nafsu-nafsu enak beribadah, tetapi kami tidak tahu tujuan dan bagaimana yang sesungguhnya kehidupan untuk baik dengan iman yang kuat, hanya mengandalkan Kristus, bukan melihat yang glamor dan lain sebagainya. Tetapi biarlah Tuhan Rawa Bandung, Engkau pakai kami untuk menjadikan Rawa Bandung dan seluruh jemaat Rawa Bandung dari mana saja, dari 8 penjuru mata angin, dijadikan menjadi kepala semua, tidak ada yang menjadi ekor. Semuanya dapat memimpin, dan ketika dipimpin juga mereka mau nurut kepada pemimpin. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Engkaulah yang mendengarkan, sebab kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah ke aktivitas mulai besok 6 hari ke depan. Engkau tetap mohon pimpinan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, menjadi senjata untuk menjalani kehidupan selama 6 hari ke depan. Dan pada hari ke-7 kita akan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Allah sumber dari segala berkat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Dialah yang melimpahkan berkat-Nya kepadamu. Engkau akan disembuhkan dari penyakit. Engkau akan dipenuhi dengan berkat yang melimpah-limpah. Lumbung-lumbungmu akan dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan buli-bulimu akan dipenuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, jika engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau, mintalah, engkau telah menerima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu.
Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa